Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Dusan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh simulasi tentang kurang salur TPG di tahun 2022, ataupun langkah Bapak Ibu menghitung bagaimana sih ketika saya ingin menghitung kurang salur atau kurang bayar tunjangan profesi guru bagi Bapak Ibu ASN. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu tentang kurang salur TPG tahun 2022 ataupun kurang salur TPG selanjutnya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang kurang salur TPG adalah bahwasanya yang dicairkan itu kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam artian, seandainya Bapak Ibu di sini menerima sekian rupiah, nah itu kurang dari yang diterima. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga nih, bahwasanya untuk kurang salur itu ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu, untuk kurang salur di situ, pastinya Bapak Ibu harus memiliki berkas ataupun dokumen sebagai acuan untuk kurang salur TPG tersebut. Salah satu contoh yaitu karena pembayaran berdasarkan info GTK, maka Bapak Ibu harus memiliki info GTK saat Bapak Ibu pengusulan. Ingat, saat Bapak Ibu pengusulan, bukan saat ini atau yang terbaru. Kenapa demikian? Karena info GTK yang sebagai acuan pencairan itu adalah info GTK yang sebelumnya. Info GTK saat Bapak Ibu pengusulan, bukan info GTK yang sudah berubah pada aplikasi info GTK saat ini. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, jangan komplain ketika Bapak Ibu info GTK yang lama itu belum berubah, info GTK saat ini sudah berubah dan Bapak Ibu mengusulkan kurang salur. Bukan seperti itu. Tapi info GTK yang lama itu 1 juta kemudian dicairkan 900.000, maka kurang salur 100.000. Itulah yang dinamakan kurang salur. Dan juga dibuktikan dengan buku rekening yang di print out dari bank Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, juga Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwasanya di dalam tunjangan profesi guru itu terdapat pajak yang harus Bapak Ibu bayarkan. Salah satu contoh adalah pajak sesuai golongan. Nah, untuk golongan 3 Bapak Ibu kan 5%, dan untuk golongan 4 pajaknya adalah 15%. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Jangan Bapak Ibu menuntut ketika Bapak Ibu mengetahui bahwasanya ada pajak di situ yang perlu dibayarkan. Selain pajak juga ada potongan lagi, yaitu potongan untuk biaya BPJS. Sebenarnya untuk Provinsi Jawa Timur, dalam pemotongan BPJS Kesehatan, penerima tunjangan profesi guru itu sudah ada edarannya. Contohnya saja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Edarannya seperti ini. Sekilas saja Bapak Ibu saya bacakan. Nah, pada edaran Jawa Timur, di mana di sini yang kemarin sebenarnya sudah tanggal 26 Juli tahun 2022 tentang pemotongan BPJS Kesehatan penerima tunjangan profesi guru TPG Pegawai Negeri Sipil ataupun PNSD. Nah, langsung saja pada poinnya, bahwasanya 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta. Jadi 4% ini dibayarkan oleh pemerintah Bapak Ibu, dan 1% itu dibayarkan oleh Bapak Ibu. Nah, bagaimana langkah untuk penghitungannya? Nah, ini sekilas ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa screenshot edaran ini sekilas. Karena saya tidak akan membacakan edaran ini, saya akan berbicara tentang langkah untuk menghitungnya. Karena saya sudah memiliki rumus di sini. Nah, Bapak Ibu screenshot informasi ini, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca. Nah, saat sekarang kita berlanjut pada pemotongannya di rumus. Di sini saya telah memiliki rumus. Saya sudah buatkan rumus kepada Bapak Ibu semua tentang gaji pokok maupun tunjangan-tunjangannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan Bapak Ibu. Gaji pokok yang di sini adalah gaji pokok sesuai info GTK yang saat pengusulan. Misalnya info GTK yang saat ini bukan sebagai jaminan. Oleh sebab itu untuk info GTK-nya saat pengusulan. Nah, info GTK saat pengusulan ada tandanya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu pada info GTK, nah ini sudah ada tanggalnya. Yaitu misalnya Kamis 6 Oktober 2022 jam sekian. Jadi sudah ada tanggal cetaknya sebenarnya pada info GTK. Dan ini tidak bisa diakali. Dan saya Bapak Ibu ketika ingin memberikan ataupun ingin mencairkan ataupun ingin mengusulkan kurang salur,
pasti saya minta ada info GTK lama, bukan info GTK baru. Info GTK baru tidak akan saya terima, karena tidak bisa sebagai acuan untuk penerbitan ataupun proses pengusulan kurang salur. Kalau info GTK baru bisa saja saat ini info GTK-nya sudah berubah. Sedangkan yang Bapak Ibu dulu adalah info GTK yang lama, masih gaji yang lama. Bisa saja seperti itu, karena belum diupdate gaji berkalanya maupun SK kenaikan pangkatnya pada Dapodik. Bisa saja seperti itu. Oleh sebab itu, kalau saya pribadi akan meminta untuk info GTK yang lama. Dan kedua adalah rekening sebagai acuan saya. Nah, sekarang kita berlanjut pada penghitungan. Nah, ini sudah info GTK lama dan langkah untuk mengeceknya karena di sini diminta gaji pokok. Jadi saya rumusnya adalah gaji pokok. Yang merah-merah inilah yang kita isikan. Gaji pokok. Jadi gaji pokok di info GTK lama ini berapa? Coba saya contohkan salah satu untuk penghitungan. Gaji pokok yang tercantum oleh orang tersebut di sini adalah 3743.100. Ya Bapak Ibu, gaji pokok info GTK yang lama, maka kita tuliskan saja 3743.100. 3743.100. Nah, ingat, ini gaji pokok saat di info GTK. Nah, sehingga belanja TPG di sini secara otomatis ya Bapak Ibu, belanja TPG yang ada di sini nantinya muncul dikali 3 gaji pokok. Ingat, kan ada 3 bulan. Biasanya untuk penerbitan SKTP kan memang 6 bulan. Hanya saja pencairannya kan setiap 3 bulan sekali. Maka di sini dikali 3. Belanja TPG akhirnya adalah 11.229.300. Dan ingat, sesuai dengan edaran yang ada di sini, sesuai dengan nota dinas, bahwasanya 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerja. 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Otomatis dari gaji pokok yang ada itu kita tambahkan 4% sebagai tunjangan ataupun sebagai biaya BPJS, dan yang 1% nantinya kita potongkan di akhir. Maka ditambah, nah di sini ditambah 4% dari gaji pokok itu. Nah, 4% dari gaji pokok itu adalah sebagai biaya BPJS yang 4% yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Maka nanti akan muncul di sini biaya BPJS-nya. Jadi 4% ini adalah dari belanja TPG yang 3 bulan yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini kan sudah terumus. Coba kita hitung secara manual. Maka sama dengan 4% dikali dari jumlah belanja TPG. Hasilnya adalah 449.172. Persis sama kan ya Bapak Ibu? Nah, sampai di sini kan sudah paham. Nah, sekarang kita jumlah belanjanya otomatis yang belanja TPG plus yang dibayarkan pemerintah. Sehingga di sini adalah 11.678 karena ini dijumlahkan. TPG yang murni ditambahkan 4%. Sehingga jumlah belanjanya adalah sekian. Nah, sekarang kita masukkan pemotongan pajaknya atau PPh-nya, pajak penghasilannya, berapa persen dan sesuai dengan golongan. Nah, kita lihat saja golongan Bapak Ibu berapa di sini. Apakah golongan 3 atau golongan 4? Kalau misalnya golongan 3, 5%, golongan 4, 15%. Kita lihat saja. Setelah dicek, ternyata yang bersangkutan golongan 3D di sini Bapak Ibu. Pada info GTK-nya adalah golongan 3D. Dengan arti lain, yang bersangkutan adalah golongan 3 yaitu 5%. Maka kita masukkan saja pada rumus, kita pilihkan adalah 5%, yang 5. Nah, muncul sehingga Bapak Ibu, di sini ada PPh 21 juga. Nah, PPh 21 itu melihat 5% ini dari jumlah belanja. Ingat, dari jumlah belanja. Nah, sudah paham ya Pak Ibu sampai di sini? Jadi selain BPJS juga ada PPh 21, yaitu sebesar sesuai dengan golongan Bapak Ibu, 5%. Nah, total 5%-nya adalah 583.924. Kalau tidak percaya, nah kita hitung manual lagi. Sama dengan ini dikali 5%-nya. Jadi dari jumlah belanja ya Pak Ibu, jumlah belanja ini adalah TPG murni plus yang ditambahkan oleh pemerintah 4%. Dan hasilnya 583.924. Sudah sesuai ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan Bapak Ibu di sini kan ada potongan BPJS dan juga ada potongan PPh 21. Untuk BPJS itu diambilkan dari TPG murni. Sedangkan untuk PPh 21-nya itu diambilkan dari jumlah
belanja BPJS dan TPG murni. Untuk PPh 21-nya karena pajak penghasilan di situ. Jadi Bapak Ibu selanjutnya kan sudah ketemu nih PPh 21-nya yang diambilkan dari total penghasilan Bapak Ibu, yaitu TPG murni plus 4% BPJS dan itu dibagi atau dikalikan 5% sehingga ketemu pajak penghasilannya sekian. Nah, kemudian pajak 4%-nya BPJS 4%-nya kan sudah sekian jumlahnya. Nah, kita tinggal membayar yang kita pribadi yang 1% itu. Nah, yang 1% bagaimana Mas langkahnya? Kan tadi sudah kita membayar 4% dibayarkan oleh pemerintah. Nah, 1%-nya sama. Berarti dari TPG murninya Bapak Ibu, yaitu perkalian 3 kali gaji pokok. Nah, itu menjadi 1% atau dikalikan 1%. Dan nantinya akan ditambahkan. Sehingga nantinya seperti ini. Sama dengan 1% dikali gaji pokok Bapak Ibu, TPG murninya. 112.293. Nah, pas kan Bapak Ibu? Sama dan sesuai. Nah, selanjutnya total potongan. Total potongan berarti ini dijumlahkan semua PPh 21, di mana PPh 21 adalah penghitungannya dari gaji pokok plus atau gaji murni plus 4% dari pemerintah, ditambahkan 4% yang Bapak Ibu miliki atau BPJS yang telah dibayarkan oleh pemerintah tersebut, dan 1% yang Bapak Ibu bayar sendiri ke BPJS. Sehingga total potongannya adalah yang FGH itu dijumlahkan. Nah, sehingga jumlah bersihnya nanti ketemu Bapak Ibu, yaitu adalah total dari jumlah belanja dikurangi dengan potongan. Nah, dikurangi dengan potongan sehingga itulah yang Bapak Ibu harus terima atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu semua. Nah, sekarang bagaimana Mas langkah mensandingkan dari yang jumlah bersih yang harus diterima atau yang dibayarkan oleh pemerintah dengan yang dicairkan sehingga muncullah kurang bayar. Nah, untuk yang di rekening Bapak Ibu, jadi seharusnya pemerintah membayar misalnya 10 juta, kita lihat saja di rekening buku tabungan Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka infografika dan buku rekening itu menjadi dasar sebagai penghitungan kurang salur. Nah, kita lihat saja pada rekening Bapak Ibu berapa yang dicairkan oleh pemerintah. Nah, ini kebetulan dari salah seorang yang telah mengusulkan pada saya Bapak Ibu. Di sini yang dicairkan itu tanggal 9 bulan 11 adalah sebesar 10.211.725. Nah, kalau di blog seperti ini sangat jelas sekali. Makanya saya minta kepada yang mengusulkan kurang salur untuk perlunya dilakukan blok pada nominalnya. Nah, tinggal kita masukkan 10.211.725. 10.211.725. Sehingga kurang salurnya nanti, kurang bayarnya adalah 321.358 ini untuk 3 bulan. Nah, jadi seperti itu langkah untuk proses penghitungan kurang salurnya. Nah, untuk link rumus yang telah saya buatkan ini nanti akan saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah. Bapak Ibu bisa lihat-lihat langkah-langkahnya nanti, atau Bapak Ibu tinggal memasukkan saja data-datanya, nanti akan muncul berapa nominal kurang salurnya. Jadi bisa dicek pada kolom deskripsi di bawah. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Teddy Abah Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.